Danya dijerat dengan pasal pembunuhan dan penghalangan penyidikan. Kejaksaan Agung kini memastikan Verdi Sambo dijerat dengan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Surat penetapan tersangka kasus perintangan penyidikan dengan tersangka Verdi Sambo dan 6 anak buahnya sudah diterima Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, tidak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan dan penghalangan penyidikan, Kejaksaan Agung kini memastikan Verdi Sambo juga dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang ITE. Sambo diduga merusak bukti CCTV dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Khusus tersangka FS dan 6 tersangka lain, ya, kita menerima penetapan tersangka perkara obstruction of justice, yaitu melanggar Undang-Undang ITE, ya, pasal 49 dan Undang-Undang pasal 221, 233 KUHP, ya, yang dilanggar itu. Ya, artinya apa? FS dikenakan 2 sangkaan sekaligus, yaitu yang pertama adalah pasal 338 dan 340, yaitu pasal 55 dan 56. Nah, yang kedua adalah pasal yang tadi, obstruction of justice. Pengamat hukum pidana Heri Firmansyah menyebut jeratan Undang-Undang ITE kepada tersangka Verdi Sambo sudah tepat dan salah satu langkah maju. Perusakan barang bukti CCTV jelas menghambat penyidikan, apalagi rekaman CCTV menjadi salah satu bukti mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE memang terbuka pasal ini bagi mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana dalam hal menghilangkan barang bukti yang sifatnya adalah transaksi elektronik, gitu ya, dokumen elektronik, dan membuat tidak bekerjanya suatu dokumen elektronik. Maka CCTV yang dalam proses tersangka FS memang menjadi satu pintu masuk awal dan membuat perkara ini bisa menjadi terang benderang. Ketika dihilangkan, maka kemudian ini juga menjadi satu hal yang merugikan dalam proses. Tersangka Verdi Sambo kini tak hanya dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Sambo juga dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 32 dan pasal 33. Akankah pasal berlapis ini membuat Sambo dijatuhi hukuman maksimal? Tim Liputan, Kompas TV.